Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan membahas materi yang berjudul status sifat dan peran guru. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan nama saya Dinda Dia Ukarimah dan rekan saya yaitu Nanda Bilkis Amelia, Siti Royhana dan Nani Syafiratul Jannah. Langsung saja, di sini kami mempunyai beberapa subpokok pembahasan dari materi status sifat dan peran guru. Yang pertama yaitu materi status profesi guru, yang kedua sifat-sifat guru, dan yang ketiga peran dan tugas guru. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu status akademik guru. Status akademik guru mengacu pada martabat dan kedudukan guru yang didasarkan pada dua aspek utama, yaitu persyaratan formal dan substansial. Persyaratan formal terkait dengan kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang guru, misalnya tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang yang diajarkan. Yang kedua yaitu persyaratan substansial, berhubung dengan kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru. Kompetensi ini mencakup kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mendukung tugas seorang guru dalam proses pembelajaran. Kedua aspek ini menjadi landasan penting dalam menentukan status akademik seorang guru di masyarakat. Materi yang kedua yaitu status suatu organisasi profesi. Hal ini termasuk kedudukan dan martabat guru, dapat dinilai dari eksistensi organisasi tersebut. Nah, ini juga mencerminkan sejauh mana organisasi mampu menjalankan perannya secara efektif. Penilaian ini dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu kriteria intern dan ekstern. Kriteria intern ini berfokus pada otonomi organisasi, yaitu kemampuan organisasi untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Otonomi ini mencakup struktur organisasi yang solid dan transparan, proses pengambilan keputusan yang mandiri dan demokratis. Yang kedua yaitu kriteria ekstern. Kriteria ekstern berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Ini mencakup kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya. Materi yang ketiga yaitu status ekonomi menjadi salah satu. Status ekonomi menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi martabat dan kedudukan guru dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penghasilan, penghargaan yang diterima, serta kesejahteraan yang dirasakan oleh para pendidik. Sebagai manusia, guru juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, pemenuhan kebutuhan fisiologis menjadi prioritas utama, diikuti oleh kebutuhan akan rasa aman, cinta, dan rasa memiliki penghargaan atau harga diri, hingga aktualisasi diri. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan bermartabat, baik dari lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap guru tidak hanya berupa pengakuan sosial, tetapi juga dukungan ekonomi yang layak untuk menunjang kesejahteraan mereka. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sifat-sifat ini sangat penting karena dapat mencerminkan kepribadian seorang guru yang akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Berikut beberapa sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama, sifat ikhlas. Guru harus menanamkan sifat ikhlas dalam jiwa murid-muridnya. Dengan ikhlas, seorang guru mampu menjalankan tugasnya tanpa pamrih dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati. Yang kedua yaitu sikap jujur. Sikap jujur adalah penyelamat bagi dunia dan akhirat. Seorang guru yang jujur akan menjadi contoh bagi murid-muridnya dalam bersikap dan bertindak. Kejujuran juga membangun kepercayaan antara guru dan siswa, menciptakan hubungan yang kokoh. Yang ketiga yaitu walk the talk. Mengamalkan pekerjaan sesuai perkataan. Guru harus menjadi pribadi yang konsisten antara ucapan dan tindakan.
Hal ini menunjukkan integrasi seorang guru yang akan memberikan teladan nyata bagi para murid. Yang keempat, adil dan egaliter. Seorang guru harus memperlakukan semua siswa dengan adil dan setara tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan sikap ini, siswa akan merasa dihargai dan diperlakukan dengan penuh hormat, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman. Dan yang kelima, akhlak mulia. Guru harus memiliki akhlak mulia dalam setiap tindakan dan perkataannya. Selain itu, seorang guru juga wajib mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada murid-muridnya agar mereka tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik. Yang keenam, tawadu atau rendah hati dan menghormati orang lain. Sifat tawadu ini penting dirasakan oleh guru dan murid yang mencerminkan rasa saling menghargai dan rendah hati dalam setiap interaksi. Hal ini akan membangun hubungan harmonis di kelas. Yang ketujuh, berani. Guru harus memiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran dan menghadapi tantangan dalam proses belajar mengajar. Keberanian ini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap guru agar dapat menjadi pemimpin yang tegas dan inspiratif. Yang kedelapan, jiwa humor yang sehat. Guru perlu menciptakan suasana memiliki jiwa humor. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memiliki jiwa humor yang sehat. Hal ini membantu siswa lebih rileks dalam menerima materi yang menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kesembilan, sifat sabar dan menahan marah. Sabar adalah alat terbaik untuk mencapai kesuksesan seorang guru. Dengan kesabaran, guru dapat menghadapi berbagai situasi sulit di kelas tanpa kehilangan kendali, sehingga tetap dapat mendidik siswa dengan bijaksana. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu peran dan tugas seorang guru. Jadi ada beberapa peran dalam seorang guru, yaitu untuk peran yang pertama, guru sebagai pendidik. Peran guru dalam pendidik ini yaitu berperan sebagai membangun karakter dan moral siswa. Yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Di dalam peran guru sebagai seorang pengajar ini, guru menyampaikan materi pelajaran seperti mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPAS, mata pelajaran pendidikan Pancasila, dan mapel-mapel yang lainnya. Untuk peran yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Perannya di dalam guru ini, dalam sebagai pembimbing itu membantu perkembangan individu siswa. Sedangkan yang keempat yaitu guru sebagai pelatih. Pelatihannya itu meningkatkan keterampilan praktis. Dan yang kelima yaitu guru sebagai penasehat. Guru memberikan nasihat akademis dan pribadi, baik itu tentang akhlak, sikap, dan nasihat-nasihat yang lainnya. Untuk peran seorang guru yang selanjutnya itu guru sebagai pendorong kreativitas, yaitu bisa dengan cara memfasilitasi inovasi dan ekspresi diri dari seorang siswa tersebut. Dan peran yang ketujuh yaitu guru sebagai aktor. Dalam guru sebagai aktor ini, guru dapat menghidupkan pembelajaran melalui berbagai metode dan juga melalui berbagai media, sehingga siswa lebih aktif dan tidak cenderung bosan di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu guru sebagai emansipator. Peran guru dalam emansipator ini membebaskan siswa dari batasan dan stereotip. Dan peran yang kesembilan, yang terakhir, yaitu guru sebagai evaluator. Guru menilai kemajuan siswa secara objektif. Jadi pada kesimpulannya itu, guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja, dan itu juga melainkan sebagai pendidik. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas seorang guru. Ada 3 tugas seorang guru. Yang pertama yaitu tugas instruksional, yang kedua yaitu tugas bimbingan konseling, dan yang ketiga yaitu tugas administrasi. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan sifat, peran guru, penyebab, dan solusinya. Untuk masalah yang pertama yaitu masih sering kita jumpai di kehidupan sekolah, yaitu salah satu seorang guru yang masih memiliki sifat iritasi. Nah, penyebabnya dari sifat iritasi itu apa sih?
sehingga terjadi kasus tersebut? Salah satu penyebabnya adalah siswa yang berprestasi. Ketika ada seorang siswa yang berprestasi, maka ada sebagian seorang guru yang cenderung lebih memperhatikan kepada siswa tersebut, sehingga siswa yang lainnya itu merasa guru tersebut memiliki sifat yang iritasi. Untuk penyebab yang kedua yaitu guru memiliki hubungan saudara dengan siswa tersebut. Untuk solusinya bagaimana? Yang pertama, siswa bisa melaporkan kepada wali kelas bahwa guru tersebut memiliki sifat pilih kasih terhadap beberapa siswa. Dan tahapan selanjutnya yaitu wali kelas melaporkan terhadap kepala sekolah bahwa guru tersebut memiliki sifat pilih kasih terhadap murid-muridnya. Setelah kepala sekolah mendapatkan laporan tersebut dari wali kelas, maka tahapan selanjutnya yaitu kepala sekolah mencari informasi lanjutan perihal tersebut apakah fakta atau tidak. Dan apabila kasus tersebut itu fakta, maka kepala sekolah harus melakukan peringatan terhadap guru tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam mengajar yang kurang atau belum maksimal. Jadi permasalahan yang pertama yaitu banyak guru yang belum tahu cara mengajar yang interaktif atau tidak familiar dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, guru terlalu sibuk dalam mengurus tugas-tugas administrasi jadi kurang maksimal dalam mengajarkan murid. Yang ketiga, distribusi guru berkualitas tidak merata, terutama di daerah terpencil. Contoh kasusnya yang terjadi pada tahun 2024 ini yaitu di Indonesia banyak kekurangan 1,3 juta lebih guru karena banyak yang pensiun dan belum ada regenerasi yang bisa menggantikan yang cukup untuk menggantikan. Jadi dalam permasalahan ini solusinya yaitu ada beberapa solusi di sini. Yang pertama, sering-sering diadakan pelatihan biar guru lebih kreatif dan bisa pakai teknologi buat bikin belajar lebih seru. Yang kedua, kurangi beban administrasi guru dengan menunjuk salah satu staf khusus buat ngurusin hal-hal kayak laporan. Yang ketiga, beri insentif atau sebuah penghargaan buat guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil biar kualitas pendidikan itu lebih merata. Selanjutnya, untuk permasalahan terakhir yang masih sering kita jumpai di sekolah yaitu rendahnya kemampuan guru dalam merancang pembelajaran inovasi. Nah, apa penyebab dari permasalahan di atas? Penyebabnya yaitu minimnya budaya riset dan inovasi di kalangan guru. Penyebab yang kedua yaitu guru kurang mendapat pelatihan yang relevan dengan adanya perkembangan zaman ini. Dan penyebab yang ketiga, kurangnya akses ke sumber belajar baru. Lalu, bagaimana dengan solusinya? Solusi dari permasalahan di atas yaitu dapat mengadakan pelatihan secara berkala. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang berinovatif. Solusi yang kedua yaitu dapat menyediakan akses teknologi pendidikan. Contohnya seperti aplikasi digital e-book dan lain-lain. Lalu solusi yang terakhir yaitu dapat memfasilitasi kolaborasi antar guru melalui komunitas belajar atau forum diskusi untuk berbagi ide atau berbagi pendapat serta dapat mengembangkan metode pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sedikit kata-kata motivasi.